Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan dan panutan kita bersama. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita kembali melanjutkan pembahasan salah satu usul, yaitu 3 landasan atau usul salasah, yang mana pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan atau sudah kita baca pernyataan muallif atau penulis tentang makna dari ar-Rabb. Kemudian disebutkan perkataan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah bahwasanya yang menciptakan segala sesuatu dialah yang berhak untuk diibadahi. Kemudian beliau melanjutkan tentang macam-macam ibadah. Beliau mengatakan rahimahullahu taala, wa anwa'ul ibadati allati amarallahu biha mithlu al-islam wal iman wal ihsan wa minhu ad-du'a wal khauf wal raja wat tawakkul wal raghbah wal rahbah wal khusyu' wal khasyah wal inabah wal isti'anah wal isti'adzah wal istighatsah wal dhabhu wan nadhru wa ghairu dzalika min anwa'il ibadah allati amara Allah biha kulluha lillahi ta'ala. Wa dalil qauluhu ta'ala wa annal masajida fala lillahi tad'u ma'allahi ahada wa man sarafa minha syai'an li ghairillah fahuwa musyrikun kafirun. Wa dalil qauluhu ta'ala wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih wa innahu la yuflihul kafirun. Maka beliau menyebutkan di sini tentang macam-macam ibadah, wa anwa'ul ibadah allati amarallahu biha, yaitu macam-macam ibadah yang Allah SWT perintahkan kepada kita. Al-ibadah perlu kita mengetahui maknanya. Secara bahasa dari kata abada ya'budu ibadatan, yang artinya para ulama menjelaskan bimana al-khudu' wa tadhallul. Al-khudu' artinya ketundukan, kepatuhan. Wa tadhallul artinya merendahkan diri. Maka ibadah itu, seluruh ibadah
itu kembali kepada dua makna ini, yaitu al-khudu' wa tadhallul. Artinya seorang yang dikatakan beribadah atau seorang yang dikatakan menjadi abid. Abid artinya hamba yang dia beribadah, maka harus ada dalam dirinya ketika dia beribadah sifat khudu', yaitu merendahkan dirinya kepada yang diibadahinya. Al-khudu', merendahkan dirinya, tunduk, patuh. Wa tadhallul, direndahkan dirinya, dia menghinakan dirinya. Ini makna ibadah secara bahasa. Secara istilah disebutkan beberapa pendapat para ulama. Para ulama menjelaskan misalnya makna ibadah itu secara istilah adalah mentaati perintah Allah SWT dan menjauhkan larangannya. Itu ibadah. Melaksanakan apa yang diperintah, menjauhkan yang dilarang. Dan ibadah adalah ketaatan. Dalilnya misalnya yang disebutkan dalam hadis Abi Hatim, di mana Rasulullah SAW membacakan ayat ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, maksudnya orang Nasrani menjadikan pendeta-pendeta mereka, ahli-ahli ibadah mereka sebagai sembahan selain Allah. Kemudian Adi bin Hatim yang tadinya adalah seorang yang Nasrani mengatakan kepada Rasul, wahai Rasul, bahwasanya kami dulu waktu di Nasrani tidak menyembah para pendeta tersebut atau para ulama tersebut atau ahli ibadah tersebut. Rasulullah SAW mengatakan, alaysa haula idza harrama atau idza haramu syai'an fa harramuhu wa idza ahallu syai'an fa halaluhu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bukankah mereka ketika mengharamkan sesuatu maka orang-orang Nasrani ikut mentaati mereka, mengiyakan. Ketika menghalalkan sesuatu mereka juga mengikuti. Kata Nabi, fatilka ibadatuhum, itulah ibadah mereka, yaitu kepatuhan. Bagaimana ketika dia atau mereka mematuhi rahib, pendeta mereka dalam hal tahlil wa tahrim, dalam hal penghalalan dan pengharaman, maka itu adalah ibadah. Maka para ulama menjelaskan makna ibadahlah ketaatan kepada Allah SWT dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhkan larangannya, itu ibadah. Di antara makna ibadah juga yang disebutkan oleh para ulama, yaitu al-ibadatu ismun jami' likulli ma yuhibbullahu wa yardah minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Yang dikatakan dengan ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai, yang diridhoi oleh Allah SWT, baik berupa perkataan ataupun perbuatan, yang zahir ataupun yang batin. Segala macam perkataan, segala macam perbuatan yang dicintai, segala sesuatu yang dicintai, yang diridhoi oleh Allah SWT, kemudian baik itu berupa perkataan ataupun perbuatan, baik yang nampak, yang bisa didengar, ataupun yang tidak nampak atau tidak bisa didengar. Yang nampak perkataan, misalnya orang baca Al-Quran yang bisa kita dengar, ya, berzikir. Yang nampak misalnya dia sholat, ruku, sujud dan sebagainya, perbuatan. Yang tidak tampak yaitu niat di dalam hatinya, keikhlasannya, takut kepada Allah, itu semua ibadah. Maka ibadah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah SWT, yang mana baik itu berupa perkataan ataupun perbuatan, yang zahir ataupun yang batin, maka itu ibadah. Oleh karena itu para ulama menjelaskan, ketika menjelaskan tentang iman, nanti akan kita jelaskan bahwasanya ibadah itu ada ibadah badaniyah,
ibadah badaniyah yang dilakukan oleh anggota tubuh, ya seperti kita gerakan salat, ya ruku, sujud, atau ketika kita haji ada gerakan tawaf, sa'i, melontar jumroh dan sebagainya. Ini namanya ibadah badaniyah. Ada ibadah qalbiyah, yaitu ibadah hati, yaitu keikhlasan, ar-raja, ya, berharap kepada Allah, takut kepada Allah SWT, mencintai Allah SWT, itu adalah ibadah hati. Kemudian ada ibadah lisan, berupa perkataan, mengucapkan yang baik, ya, amar ma'ruf nahi mungkar, berzikir, membaca Al-Quran dan seterusnya. Ini ibadah qauliyah, ya, lisan. Ada ibadah maliyah, itu ibadah harta. Seorang dia berinfak, ya, seorang dia memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, ibadah. Seorang membayarkan zakat, itu adalah ibadah maliyah. Maka segala sesuatu, baik ibadah tadi ibadah badaniyah, ibadah qalbiyah, ibadah qauliyah, ibadah maliyah, ini semua adalah ibadah. Segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah SWT, baik berupa perkataan, perkataan hati ataupun perkataan lisan, perbuatan hati ataupun perbuatan anggota tubuh, itu semua adalah ibadah. Ibadah ini disebutkan oleh para ulama, yang mungkin kita semua sudah sering mendengarnya, memiliki syarat untuk diterima. Yang pertama, keikhlasan kepada Allah SWT, al-ikhlas. Allah SWT mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah SWT dengan ikhlas, murni mencari ridho Allah SWT. Kemudian yang kedua, ibadah kita diterima dengan syarat apa? Muwafaqah ar-rasul, muwafaqati syariah atau mutaba'ati rasul, sesuai dengan syariat atau mengikuti Rasulullah SAW. Karena Nabi SAW mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa saja yang dia melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan ajaran kami, maka ditolak. Berarti harus mengikuti Rasul, mengikuti syariat. Ibadah ini memiliki rukun yang sangat penting. Rukun ibadah secara umum ada 3 yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, al-mahabbah, kecintaan kepada Allah SWT, di mana seorang ketika melakukan suatu ibadah harus berdasarkan cinta. Dan seorang ketika dia beribadah dengan rasa cinta, maka sesuatu yang tadinya mungkin berat akan terasa ringan, sesuatu yang tadinya jauh mungkin terasa dekat. Maka Allah SWT mengatakan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman bersangatan cintanya kepada Allah SWT. Kecintaan yang diiringi dengan at-ta'zim, yaitu pengagungan kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua, al-khauf. Rukun yang kedua yaitu al-khauf, artinya rasa takut. Rasa takut kepada Allah SWT. Dan tentunya rasa takut itu tidak seperti kita takut kepada hewan, ya. Nanti juga akan dijelaskan, ya, lebih panjang. Tapi seorang ketika takut kepada Allah SWT, dia akan semakin dekat. Kemudian ar-raja, berharap kepada Allah SWT. Berharap, ya. Seorang ketika beribadah berharap mendapatkan ridho Allah, surga Allah SWT. Itu rukun ibadah. Seorang ketika dia beribadah harus memiliki 3 hal ini. Kalau tidak ada, maka ibadahnya tidak sempurna. Seorang kalau dia beribadah tidak ada rasa kecintaan, dia akan beribadah seperti orang munafik, yaitu terpaksa. Orang-orang munafik mereka beribadah juga. Di zaman Nabi kita lihat mereka juga salat, hadir ke masjid, ikut jihad, tapi karena terpaksa. Makanya Allah katakan, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Mereka ketika berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malas. Karena tidak ada rasa cinta. Orang kalau dia cinta tidak akan malas. Kemudian harus ada al-khauf tadi. Kalau tidak ada khauf, maka seorang ketika hanya ada roja, tidak ada khauf, maka dia akan menjadi orang yang tertipu dengan amalannya, yang anggap bahwasanya amalannya sudah banyak dan sebagainya. Maka seorang harus ada
rasa khauf, takut kalau seandainya amal ibadahnya tidak diterima dan sebagainya. Atau kalau seorang tidak memiliki raja, hanya memiliki khauf, maka dia ketika jatuh pada perbuatan dosa akan menjadi orang yang berputus asa. Menurut dia mungkin tidak ada atau tidak mungkin diampuni dosanya dan seterusnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya ibadah tersebut harus lengkap, ya. Rukunnya tadi al-mahabbah, kecintaan kepada Allah SWT, kemudian ar-raja, berharap kepada Allah, kemudian al-khauf, ya, rasa takut. Allah SWT berfirman menceritakan tentang para nabi dan rasul dalam surah Al-Anbiya. Allah katakan innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka itu orang-orang yang bersegera menuju raghaban wa rahaba. Raghaban artinya berharap, yaitu ar-raja. Wa rahaba penuh rasa takut. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka itu kepada kami khusyuk, tunduk dan patuh. Ya, tunduk, ya, dan khusyuk kepada Allah SWT. Maka ini ibadah, ya. Yaitu ketika Nabi SAW duduk bersama para sahabat, kemudian datang malaikat Jibril ketika itu berbentuk manusia, seorang yang disebutkan dalam hadis bajunya putih, kemudian rambutnya putih, kemudian datang di hadapan Nabi SAW, kemudian bertanya kepada Nabi SAW tentang Islam. Mal Islam, apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Kemudian Nabi SAW menjelaskan, al-Islam antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait. Kemudian ditanya tentang iman, Nabi menjawab antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kemudian Nabi ditanya tentang ihsan, Nabi menjawab al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nabi SAW dalam hadis ini ditanya oleh malaikat Jibril, tujuannya apa? Agar mengajarkan kepada sahabat yang hadir ketika itu. Maka Nabi ketika ditanya tentang Islam, Nabi menyebutkan atau mendefinisikan Islam itu dengan rukun Islam yang 5 yang kita semua mengetahuinya. Maka al-Islam, kalau kita ditanya apa itu Islam, secara bahasa memang disebutkan oleh para ulama, al-Islam dari kata ya, aslama yuslimu islaman, yang artinya ya, selamat dan menyelamatkan. Aslam tu bisa juga diartikan menyerahkan diri. Ya, aslam tu ma'a Sulaiman, kata Bilqis, saya menyerahkan diri bersama Sulaiman. Wa may yuslim wajhahu ilallah, siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah SWT. Maka al-Islam artinya aslama yuslimu, Islaman artinya seorang menyerahkan dirinya kepada Allah, bagaimana dia mengikuti syariat Allah SWT. Maka al-Islam, ya, sebagaimana nanti juga akan ya disebutkan ya lebih detail, yaitu al-istislamu lillah, ya, wal inqiyad lahu bil ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Kata para ulama, yang dikatakan dengan Islam adalah bagaimana seorang menyerahkan dirinya kepada Allah SWT dengan ketaatan. Jadi menyerahkan diri maksudnya apa? Untuk mentaati Allah SWT. Bagaimana seorang muslim dia menyerahkan diri kepada Allah SWT untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangannya, dan menjauhkan diri dari kesyirikan, yaitu lawan dari Islam. Maka Islam ketika definisikan oleh Rasul SAW, apa itu Islam? Maka Rasul menjawab, Islam itu adalah mengerjakan rukun Islam yang 5. Kita lihat yang pertama apa? Syahadat. Yang itu merupakan rukun Islam yang paling asasi, yang paling penting. Bagaimana seorang bersyahadat, meyakini bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah SWT, dan mengakui bahwasanya Rasulullah SAW sebagai utusannya, sebagai Rasulnya, kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat, ya, kemudian berpuasa, kemudian melakukan haji bagi yang mampu.
Ini al-Islam. Kemudian al-iman. Al-iman artinya apa? Al-iman dari kata amana yu'minu, imanan, yang artinya para ulama menjelaskan secara bahasa diartikan at-tasdiq, yaitu membenarkan, wal iqrar, ya, mengakui, ya, pengakuan. Maka al-iman, ya, al-iman bagaimana seorang membenarkan di dalam hatinya, ya, at-tasdiq wal iqrar, dan mengakui. Apa yang diakui? Itu tentang Allah SWT. Makanya para ulama ketika menjelaskan tentang iman, apa itu iman? Ya sebagaimana Nabi SAW sebutkan, yaitu rukun iman yang 6. Itulah al-iman. Sebagian ulama mendefinisikan iman adalah al-iman at-taqriru bil janan wal amalu bil arkan wal qawlu bil lisan. Yaitu yang dikatakan dengan iman, meyakini sesuatu dengan hati, kemudian mengucapkannya dengan lisan, kemudian mengamalkannya dengan anggota tubuh. Itulah iman. Sebagian ulama mengatakan al-iman qaulun wa amal. Kata para ulama, al-iman qaulun wa amal. Iman itu adalah perkataan dan perbuatan. Qaulul qalbi wal lisan. Qaulul qalbi wal lisan. Qaulul qalbi artinya perkataan hati, yaitu at-tasdiq, membenarkan. Qaulul qalbi wal lisan, dan perkataan lisan. Perkataan lisan yaitu mengucapkan syahadah, mengucapkan membaca Al-Qur'an misalnya, berzikir, ini qaulul lisan. Ya, ini amalan lisan. Qaulul qalbi wal lisan wa amalul qalbi wal jawari. Wa amalul qalbi wal jawari. Apa amalan hati? Amalan hati adalah keikhlasan. Amalan hati adalah mahabbah, kecintaan, ar-raja, al-khauf, itu amalan hati. Kemudian tawakal, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, al-inabah, kembali kepada Allah, dan seterusnya. Itu adalah amalan hati. Amalan jawari, amalan anggota tubuh kita apa? Anggota tubuh kita, ya amalannya ruku, sujud, dan seterusnya. Itu amalan anggota tubuh. Maka iman itu adalah perkataan dan perbuatan, qaulul qalbi wal lisan wa amalul qalbi wal jari, yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Dan ini adalah pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan perbuatan maksiat. Sebagian dari kaum muslimin ya salah dan memahami iman dengan mengatakan bahwasanya iman itu satu kesatuan. Kalau hilang satu, maka hilang semuanya, sebagaimana dipahami oleh orang-orang Khawarij. Ketika seorang mukmin melakukan dosa, maka hilang imannya. Dan kebalikan dari Khawarij adalah orang Murji'ah yang mereka mengatakan bahwasanya iman itu tetap tidak dipengaruhi oleh kemaksiatan sedikit pun. Walaupun seorang melakukan maksiat, maka imannya tetap sempurna. Na'udzubillah. Dua kutub pemikiran ini, dua corak pemikiran yang berlawanan ini sama-sama salah, ya, dan keliru. Karena iman disebutkan oleh para ulama bertambah, ya, bertambah dengan ketaatan kepada Allah SWT dan berkurang dengan maksiat. Dan banyak ayat-ayat dan hadis Nabi SAW menjelaskan tentang bertambahnya iman. Allah SWT menyebutkan misalnya dalam awal-awal surah Al-Anfal, ayat yang kedua, Allah SWT mengatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah SWT, maka bertambah iman. Menunjukkan bahwasanya iman itu ada suatu saat bertambah. Walladzina ihtadaw zadahum huda. Dan orang-orang yang mereka sudah mendapatkan petunjuk, Allah tambahkan kepada mereka petunjuk. Dan ayat-ayat yang lainnya mencerita tentang bertambahnya iman.
Begitu juga sebaliknya, iman itu bisa berkurang dengan maksiat. Nabi SAW mengatakan apa? La yazni hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku hina yasrik wa huwa yasriku asari wa huwa mu'min. Tidaklah ya, seorang ketika dia berzina itu beriman. Maksudnya apa? Tidak sempurna imannya, berkurang imannya. Begitu juga seorang mencuri, ketika dia mencuri tidak sempurna imannya, berkurang. Maka dari hadis dan ayat ini para ulama menjelaskan bahwasanya iman itu bertambah dengan perbuatan ketaatan. Makanya kalau kita misalnya ini kita rasakan sendiri, kalau kita misalnya di masjid ya, itu rasanya iman bertambah. Kalau kita lagi hadir di majelis taklim misalnya, iman bertambah. Kenapa? Karena kita berada dalam ketaatan. Kalau kita habis sholat bertambah rasanya iman. Kita lagi baca Al-Quran bertambah iman. Itu dirasakan sendiri. Kita semua merasakan. Tapi coba kalau kita misalnya ke pasar ya, atau mungkin ke kantor atau berkumpul dengan orang-orang yang pembicaraannya masalah dunia, itu terasa iman itu berkurang. Begitulah iman. Ya maka pendapat ahlu sunnah dalam hal ini, iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Itu bukan hanya sekedar pendapat yang tanpa didasari dalil, tapi dalilnya jelas-jelas Al-Quran dan hadis, kemudian juga yang dirasakan sendiri ya, realita, kenyataan bahwasanya memang kita merasakan ketika melakukan ketaatan bertambah iman, ketika melakukan maksiat maka iman berkurang, dan begitu seterusnya. Maka itu iman. Kemudian al-iman, kemudian al-ihsan ya, al-ihsan Nabi SAW memberikan definisi apa itu ihsan. Anta abudallah ka'annaka tarah. Anda menyembah Allah SWT seolah-olah Anda melihat Allah. Itu menunjukkan atau tingkat tertinggi dalam beribadah. Ketika seorang dia beribadah, dia seolah-olah melihat Allah. Kata Nabi, fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Jika Anda tidak melihat Allah, tentunya tidak mungkin kita melihat Allah di dunia ini. Tapi tadi Nabi mengatakan seolah-olah Anda melihat, seolah-olah. Kata Nabi, kalau Anda tidak bisa, maka fa illam takun tara fa innahu yaraka. Ketahuilah bahwasanya Allah SWT melihat Anda. Maka seorang ketika dia beribadah menghadirkan makna ini, itu bagaimana dia ketika dia beribadah merasakan Allah SWT dan melihatnya, mengawasinya, mendengarnya, melihatnya. Maka ini puncak dari agama ini, atau puncak dari ibadah. Ketika seorang sudah sampai kepada tingkatan al-ihsan, ketika dia beribadah merasakan bahwasanya Allah SWT melihat dia, Allah SWT mendengar, Allah SWT mengetahui apa yang dia rasakan, apa yang dia keluhkan, apa yang dia niatkan dan seterusnya. Maka itu adalah tingkatan paling tertinggi ya, al-ihsan. Kemudian di antara ibadah juga, ini adalah tiga hal, ini pokok dari ibadah, al-Islam, ya, al-Islam, kemudian al-iman, kemudian al-ihsan. Di mana nanti akan disebutkan juga ini adalah tiga tingkatan dalam agama ini. Kemudian wa minhu ad-du'a, di antara ibadah juga ad-du'a. Ya, ad-du'a sebagaimana Allah SWT mengatakan, Allah SWT menyebutkannya, firman-Nya dalam surah Ghafir ayat yang ke-60, yaitu wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabb kalian mengatakan bahwasanya beribadahlah kepadaku, berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkan. Sungguhnya orang-orang yang takabur, tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau berdoa kepada Allah, maka kata Allah SWT akan dilemparkan oleh Allah SWT ke dalam neraka jahanam secara hina. Maka ibadah ya, ini diantara ibadah beliau sebutkan ya, diantara ibadah yaitu ad-du'a ya, ad-du'a. Dalam hadis Nabi SAW beliau mengatakan ad-du'a huwal ibadah.
beliau di sini menyebutkan hadis wa du'a mukhul ibadah. Mukh itu diartikan otak ya, tapi itu disebutkan oleh para ulama hadisnya lemah ya dengan riwayat itu atau lafaz itu. Yang sahih adalah ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah atau inti dari ibadah itu adalah berdoa ya kepada Allah SWT. Di mana berdoa itu adalah meminta kepada Allah SWT. Di mana seorang ketika dia berdoa berarti memperlihatkan kebutuhannya kepada Allah SWT. Bagaimana dia merendahkan dirinya kepada Allah ketika dia meminta. Dia merasa dirinya kekurangan, dia merasa dirinya fakir, miskin, dan dia mengetahui akan tempat dia meminta, yaitu kepada Allah SWT, tempat dia mengadu kepada Allah SWT. Maka ketika seorang berdoa memperlihatkan dua hal, yaitu dia mengakui akan lemahnya dirinya, kefakiran dirinya. Yang kedua, dia mengakui kebesaran Allah SWT, mengakui kekayaan Allah SWT, mengakui bahwasanya Allah SWT lah yang berhak untuk dimintai, untuk kita mengadu kepadanya. Allah SWT mengatakan ya dalam surah Fatir, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, anda semua adalah fakir, sedangkan Allah SWT maha kaya lagi maha terpuji. Maka kita semua fakir. Maka kita berdoa kepada Allah SWT, meminta kepada Allah SWT. Dan Allah SWT yang berhak untuk kita pintai. Kemudian sebelum kita lanjutkan, tadi disebutkan, ya beliau menyebutkan tadi bahwasanya ya doa, ya berdoa itu adalah inti dari ibadah ya, inti dari ibadah, dan tidak boleh kita memalingkan ibadah ini kepada selain Allah. Kalau kita memalingkan ibadah ini kepada selain Allah, maka kita jatuh kepada kesyirikan. Tidak boleh kita beribadah kepada Allah, kepada selain Allah, atau berdoa meminta kepada selain Allah. Meminta atau berdoa kepada selain Allah itu dilarang. Allah SWT mengatakan wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan masjid-masjid adalah milik Allah, maka janganlah meminta kepada selain Allah, atau jangan menjadikan sekutu bagi Allah. Jangan berdoa kepada selain Allah. Maka doa ibadah kita hanya minta kepada Allah SWT. Perlu kita ketahui di sini ya, berdoa itu ada dua macam disebutkan oleh para ulama secara umum ya. Doa itu ada dua macam ya. Yang pertama doa al-mas'alah. Yang kedua doa al-ibadah. Doa al-masalah artinya apa? Doa al-masalah itu adalah doa permintaan sesuai dengan kebutuhan kita. Dan itu tentunya berbeda-beda. Maka doaul ibadah, doaul masalah menunjukkan akan kebutuhan kita kepada Allah SWT, bagaimana kita semua butuh kepada Allah SWT. Maka berdoa ya, doaul masalah ini tidak boleh kita memalingkan kepada selain Allah kalau yang kita minta itu sesuatu yang tidak mungkin dilakukan kecuali Allah. Misalnya apa? Kita mempunyai persoalan, kita apa? Misalnya seorang belum menikah, dia minta jodoh. Maka minta kepada siapa? Kepada Allah SWT. Tidak boleh dia datang misalnya ke kuburan misalnya. Ya Allah berikan kepada datang ke kuburan, kemudian dia minta kepada wali tersebut, berikan saya jodoh. Nah, ini bisa jadi kesyirikan. Atau seorang ingin rezekinya diluaskan. Tidak boleh juga dia datang kepada dukun dan sebagainya, kemudian dia mengatakan atau minta jimat dan sebagainya. Ini tidak dibolehkan. Ini bisa jatuh kepada kesyirikan. Tapi minta kepada Allah SWT atau yang lainnya. Kecuali ya hal-hal yang nanti akan kita sebutkan, kita minta tolong. Ya. Tapi itu namanya isti'anah. Ya. Tapi doa
ya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala itu doaul masalah, ya, kalau kita palingkan kepada selain Allah, kalau kita minta kepada selain Allah yang hanya Allah saja yang bisa menurunkan hujan. Siapa yang bisa menurunkan hujan? Itu kebutuhan kita. Misalnya lagi musim kemarau, kita minta kepada Allah agar diturunkan hujan, maka itu adalah doaul masalah. Maka tidak boleh kita minta kepada selain Allah, minta kepada jin ini, jin itu, supaya apa? Allah SWT agar jin itu menurunkan hujan. Maka ini kesyirikan. Maka doaul masalah itu doa kebutuhan kita, yang mana seorang hamba tidak boleh, ya, dia memalingkan doa tersebut kepada selain Allah SWT. Yang kedua, doaul ibadah, dan ini tentunya yang lebih tidak boleh untuk dipalingkan kecuali kepada Allah saja. Doaul ibadah apa itu? Kita mengerjakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah SWT, itu termasuk doa. Misalnya kita sholat, itu berdoa sebenarnya. Kita berzikir, kita baca Al-Quran, kita berpuasa, kita menunaikan ibadah haji, itu namanya doa. Itu namanya doaul ibadah. Karena doa itu artinya apa? Permintaan. Ketika kita sholat sebenarnya apa? Kita sebenarnya minta kepada Allah apa? Agar kita dimasukkan ke dalam surga. Tapi permintaan kita namanya, kata para ulama, bilisanil maqal, bilisanil hal, laisa bilisanil maqal. Kita minta kepada Allah dengan kita sholat tadi, dengan kita berpuasa, dengan kita haji, dengan kita bersedekah, itu berarti kita minta kepada Allah apa? Surga. Tapi mintanya dengan keadaan kita, bukan dengan bilisanil maqal, artinya dengan lisan kita, tidak. Berbeda dengan doaul masalah. Doaul masalah kita minta, tapi doaul ibadah kita mengerjakan seluruh perintah Allah, terutama yang wajib, kemudian yang mengerjakan yang sunnah. Berarti apa? Kita minta kepada Allah agar apa? Kita diberikan kebahagiaan dunia akhirat, walaupun kita tidak mengatakan itu dalam salat misalnya. Maka itu namanya doaul ibadah. Dan tentunya doaul ibadah ini tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Jelas, seorang tidak boleh rukuk sujud kepada selain Allah. Seorang tidak boleh dia meniatkan puasa untuk selain Allah. Seorang tidak boleh dia berhaji misalnya dengan niat untuk selain Allah. Nah, maka ini jelas-jelas apa? Kesyirikan. Ya. Maka doaul ibadah dan masalah, maka tidak boleh seorang pun memalingkan doa tersebut kecuali hanya kepada Allah semata. Kemudian diantara ibadah juga setelah doa disebutkan oleh beliau, yaitu al-khauf. Wa dalilul khauf, katanya, wa dalilul khauf, yaitu dalil tentang ibadah, tentang khauf, yaitu takut. Surah Ali Imran ayat yang 175. Allah SWT mengatakan fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah Anda takut kepada mereka, yaitu kepada orang-orang kafir, kepada manusia. Wa khafuni, takutlah kepadaku, kata Allah SWT, in kuntum mu'minin, jika Anda beriman. Jadi Allah SWT melarang manusia, melarang orang beriman untuk takut kepada manusia, kepada jin, kepada makhluk. Tapi kata Allah, wa khafuni, takutlah kepadaku jika Anda benar-benar beriman. Ini menunjukkan apa? Konsekuensi keimanan apa? Takut kepada Allah. Seorang yang dia beriman berarti apa? Harus takut kepada Allah SWT dan tidak boleh takut kepada makhluk. Perlu kita ketahui bahwasanya takut yang dimaksud di sini adalah takut, ya, yang diiringi, disertai dengan seorang disertai at-ta'zim, yaitu pengagungan kepada Allah SWT. Itulah takut yang disebut ibadah. Di takut itu ada beberapa macam. Yang pertama, ya, takut yang ibadah yang dimaksudkan oleh ayat ini, yaitu takut apa? Takut kepada Allah yang disertai dengan at-ta'zim, pengagungan. Seorang takut kepada Allah SWT karena keagungan Allah SWT. Oleh karena itu, ketika seorang mukmin takut kepada Allah, dia bukan lari atau menjauh dari Allah, tapi dia mendekat kepada Allah SWT. Makanya orang yang takut kepada Allah dan paling takut siapa? Para ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Orang yang paling takut kepada Allah adalah para ulama, karena mereka yang paling kenal kepada Allah. Maka seorang mukmin hendaknya dia, ya, takut
Dan takut ini takut yang diiringi dengan at-ta'zim, pengagungan. Sebab kalau seandainya tidak ada pengagungan, maka takut kita tidak dinilai ibadah. Kenapa? Nah, karena ada ya, takut, misalnya kita takut yang sifatnya tabi'i. Tabi'i itu artinya yang sifatnya naluri. Kita takut misalnya kepada hewan buas. Itu boleh. Dan itu tidak kesyirikan. Kenapa? Itu takut namanya tabi'i. Takut naluri yang Allah berikan kepada kita. Kita diberikan naluri oleh Allah SWT untuk takut kepada sesuatu yang membahayakan kita. Hewan buas misalnya. Atau takut kepada api. Takut kepada hal-hal yang membahayakan kita. Itu takut tabi'i. Itu biasa. Dan takut kita misalnya kepada hewan buas bukan dengan penuh pengagungan. Tapi karena dia memberikan mudarat. Berbeda dengan takut kepada Allah. Karena Allah tidak akan memberikan mudarat kepada hamba. Justru Allah SWT memberikan manfaat kepada hamba. Tapi takut kita kepada Allah dengan pengagungan. Maka di sini bisa kita ambil pelajaran tadi atau kesimpulan bahwasanya takut itu ada beberapa macam. Takut yang bernilai ibadah, dan itu yang dimaksudkan dalam ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Ya, ketika Allah mengatakan jangan takut kepada mereka, takut kepadaku. Apa yang dimaksud takut di sini? Takut ibadah. Yang tadi kita sebutkan adalah salah satu rukun dari rukun ibadah, takut kepada Allah. Yang di situ apa? Disertai ta'zim, pengagungan kepada Allah SWT. Yang kedua, takut tabi'i. Ya, tabi'i artinya tadi takut naluri, insting yang Allah berikan kepada kita, takut kepada sesuatu yang membahayakan, ya. Dan itu tidak ada masalah, ya boleh. Allah SWT menceritakan misalnya tentang Nabi Musa ketika beliau membunuh seorang Qibti di Mesir, kemudian beliau lari. Kenapa lari? Takut ditangkap oleh Fir'aun dan tentaranya. Allah SWT mengatakan, fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqab. Maka kemudian Nabi Musa ketika itu menjadi orang takut ya ketika itu. Maka ini takut tabi'i. Dan ini tidak ada masalah, ya boleh. Karena itu naluri. Cuman tentunya disebutkan takut tabi'i ini bisa menjadi tercela kalau seandainya takutnya itu ya berlebihan sehingga apa? Meninggalkan perbuatan wajib atau melanggar yang dilarang. Gimana seorang takut berlebihan? Misalnya ada seorang yang misalnya ini takut kepada atasan misalnya, bosnya misalnya. Sehingga atau melanggar aturan di instansinya dan sebagainya. Sampai dia itu apa? Meninggalkan sholat. Oh, takut saya ini terlambat atau apa? Akhirnya dia tidak sholat. Nah, ini tidak boleh. Anda takut misalnya kalau seandainya terlambat dimarahin bos, boleh, itu naluri, tidak apa-apa. Tapi kalau berlebihan sehingga Anda meninggalkan sholat gara-gara itu nggak boleh. Itu namanya berlebihan. Gara-gara takut itu Anda kemudian meninggalkan sholat, itu tidak boleh. Atau takut kepada hewan buas tadi kemudian nggak sholat atau melakukan hal yang dilarang. Maka takut tabi'i yang tadinya dibolehkan atau bukan dibolehkan, memang hukum asalnya tidak diberi pahala atau tidak diberikan dosa, tapi bisa menjadi apa? Suatu yang bernilai dosa. Kenapa? Karena berlebihan, sehingga apa? Berlebihan itu membawa dia, menyeret dia untuk meninggalkan yang diperintahkan. Yang diperintahkan dia tinggalkan, yang dilarang malah dia kerjakan. Saya kalau nggak melakukan ini, saya nanti dimarahin sama bos. Bosnya menyuruh dia melakukan yang dilarang. Naudzubillah. Ini berlebihan. Maka ini tidak dibolehkan. Ya, ini takutnya apa? Jadinya tercela. Takut tabi'i yang akhirnya membawa dia kepada perbuatan yang dilarang. Maka itu tidak dibolehkan. Kemudian juga disebutkan takut yang ketiga. Ada takut yang ketiga, yaitu takut yang tidak beralasan. Takut kepada hal-hal yang sifatnya mistis misalnya. Ini tidak dibolehkan. Oh misalnya dia, yang paling sering ini, misalnya dia lewat kuburan dan sebagainya. Oh, ini takut, jangan-jangan kuburan ini ada penghuninya atau apa. Atau takut lewat di situ nanti ada ininya. Yang itu sifatnya apa? Mistis. Kalau beda dengan takut tabi'i itu adalah
jelas, misalnya kita melewati jalan yang di situ curam misalnya, ya wajar kita takut, waspada, hati-hati, ya itu wajar, itu tobi'i namanya. Tapi kalau ini kuburan, itu kuburan, orang sudah mati, terus kita lewat di situ takut, wah ini nanti jangan-jangan ada penghuninya, ada yang nanti macam-macam. Itu dengan mitos-mitos itu, ini berbahaya. Ini dikhawatirkan apa? Takut seperti ini bisa membawa kepada kesyirikan. Kenapa? Karena dia mempercayai sesuatu yang tidak ada dasarnya. Ini takut yang harus dibuang. Ya, kalau yang pertama tadi jelas-jelas takut yang itu ibadah dan memalingkannya kepada selain Allah, itu jelas jatuh kepada kesyirikan. Itu takut yang di dalamnya ada pengagungan. Itu tidak boleh kepada selain Allah. Yang ketiga ini takut terhadap suatu hal yang ya cuman mitos-mitos. Sering misalnya hantu-hantu dan sebagainya kayak gitu. Ini tidak ada. Itu tidak dibolehkan. Dikhawatirkan apa? Jatuh kepada kesyirikan. Maka ini harus ditinggalkan ya, takut seperti ini. Dan biasanya takut seperti itu ya akan membuat jiwa seorang menjadi lemah. Sehingga banyak kita lihat orang ketika mulai mempercayai mitos-mitos yang tidak benar tanpa dalil, dia berbuat sesuatu yang kadang-kadang di luar naluri, di luar akal sehat, di luar logikanya sendiri. Coba kita lihat orang, anak baru lahir misalnya, ada yang mengatakan, wah ini anak ini jangan nanti takutnya apa? Ada yang mengganggunya, jin dan sebagainya. Akhirnya dia apa? Kasihlah kalung gitu, nah mungkin ada tali-tali itu apa namanya, dari benang-benang, ditaruh di lehernya, ditaruh di tangannya, di kakinya. Padahal itu enggak ada. Ya takut yang seperti itu tidak beralasan, sehingga bisa membawa kepada kesyirikan, naudzubillah. Dan dia kita lihat untuk menangkal itu, taruhlah dia katakan itu ada jin dan sebagainya, tapi dia untuk menangkal itu apa? Ditaruhnya tali. Apa hubungan tali tadi dengan itu? Enggak ada. Secara akal sehat, naluri, secara logika enggak ada hubungan. Sama dengan tadi orang lewat kuburan tadi. Anda harus lewat kuburan ini hati-hati. Akhirnya apa? Supaya ini apa? Taruh misalnya makanan di situ supaya orang penghuninya apa enggak mengganggu dan sebagainya. Ini enggak ada hubungan. Ini takut-takut yang seperti ini yang bisa membawa kepada kesyirikan, ini harus dijauhkan. Kenapa? Ya karena membuat seorang ya tidak lagi bisa berpikir dengan logika yang sehat. Kemudian ibadah selanjutnya disebutkan apa? Ar-roja, ya, ar-roja. Apa itu makna ar-roja? Ya, ar-roja ya, takut. Kalau tadi al-khawf artinya takut kepada Allah SWT. Ar-roja berharap kepada Allah SWT. Ketika kita beribadah harus ada roja, pengharapan kepada Allah agar ibadah kita diterima, agar kita dimasukkan ke dalam surga. Itu roja. Kita mengharapkan sesuatu yang baik buat kita. Itu namanya roja. Sedangkan khauf, kita takut sesuatu yang berikan mudarat kepada kita. Dan ini seimbang, harus seimbang. Seorang tentunya harus ada dalam dirinya al-khauf, takut kalau seandainya dia dimasukkan ke dalam neraka, takut seandainya ibadahnya itu tidak diterima. Itu khauf. Harus ada dalam diri seorang mukmin. Ar-raja juga harus ada. Bagaimana kita berharap amalan kita diterima, kita dimasukkan ke dalam surga, itu namanya roja. Harus ada dalam diri kita. Sehingga apa? Kita menjadi orang yang bersemangat dalam beribadah. Kalau orang tidak punya roja, dia tidak ada semangat. Ya gimana? Buat apa saya beribadah? Buat apa? Tujuannya apa? Kalau dia ada rojanya, saya mengharapkan surga Allah SWT. Ada semangat buat dia untuk beribadah. Maka ini penting ar-roja. Di samping khauf juga harus ada roja kepada Allah SWT, berharap kepada Allah SWT. Allah SWT menyebutkan firman Allah SWT dalam surah Al-Kahfi ayat 110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Ini dalil roja, yaitu faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap berjumpa dengan Rabb-nya, maka hendaknya dia beramal dengan amalan yang saleh,
dan janganlah dia melakukan kesyirikan sedikit pun ya dalam ibadahnya. Maka dalam ayat ini Allah katakan, siapa yang berharap berjumpa dengan Allah SWT, dan seorang mukmin, semua mukmin berharap berjumpa dengan Allah SWT. Bagaimana kita tidak berharap? Kita misalkan ya, bagaimana kalau misalnya ini kita ada orang yang berbuat baik kepada kita, misalnya seorang penuntut ilmu, ada orang itu belajar, kemudian ada seorang muhsinin, donatur yang membiayai dia, dibiayai, dibelikan bukunya, dibelikan bajunya, disiapkan tiketnya dan sebagainya, sampai dia selesai. Tentunya dia ingin setelah dia selesai dari kuliahnya dan sebagainya menuntut ilmu, pasti dia ingin berjumpa dengan orang yang selama ini berbuat baik kepada dia. Siapa sih gerangan orang yang telah membiayai saya, yang telah memberi saya membiayai seluruh kebutuhan saya? Siapa itu gerangan? Pengen berjumpa. Begitu juga seorang mukmin. Seorang mukmin tidak mungkin dia tidak ingin berjumpa dengan Allah SWT, di mana Allah SWT telah menciptakan dari kita tidak ada menjadi ada. Kemudian Allah SWT memenuhi seluruh kebutuhan kita. Kemudian Allah SWT memberi kita hidayah sehingga kita tahu mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka. Allah SWT beri taufik sehingga kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah SWT, menjauhkan diri dari maksiat. Kemudian kita tentunya ingin berjumpa dengan Allah SWT. Maka seorang mukmin merindukan perjumpaan dengan Allah SWT. Kenapa? Karena dia ingin berjumpa dengan yang berbuat baik kepadanya. Itu orang mukmin. Allah SWT mengatakan apa? Faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa yang ingin berjumpa dengan Rabbnya yang telah menciptakannya. Di sini coba kita lihat ayat ini. Kalau kita lihat ya, ini isyaratnya. Allah SWT tidak mengatakan man kana yarjullah. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, tidak. Man kana yarju liqa'a Allah, tidak. Tapi man kana yarju liqa'a rabbih. Siapa yang ingin berjumpa dengan Rabbnya, pakai kata Rabb, tidak mengatakan kata Allah. Apa salah satu faedahnya? Mengingatkan. Karena apa? Kata Rabb itu artinya apa? Ingat, Rabb. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, bukan dengan Allah. Gimana sih Allah? Enggak. Tapi siapa yang ingin berjumpa dengan Rabbnya? Kenapa dipilih kata Rabb? Allah alam, salah satu hikmahnya apa? Mengingatkan kita, Rabb itu apa? Yang menciptakan. Siapa yang ingin berjumpa dengan Sang Penciptanya? Siapa yang ingin berjumpa dengan yang memberi dia rezeki, yang mengaturnya, yang memilikinya? Itu makna Rabb di sini. Maka Allah SWT mengatakan di sini menggunakan lafaz apa? Rabb. Siapa yang ingin berjumpa dengan Rabbnya, yang menciptakannya, yang memberi dia rezeki, diingatkan itu. Falyamal amalan sholiha, maka hendaknya dia beramal dengan amalan yang soleh. Kata para ulama tadi, ya, seorang tidak mungkin dikatakan melakukan amal soleh kecuali dia amalan itu sesuai dengan syariat. Amal itu dikatakan soleh sesuai dengan yang disyariatkan, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, dan ikhlas. Kemudian ditegaskan di akhirnya, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, yaitu tidak menyekutukan Allah SWT sedikit pun dalam ibadahnya. Menunjukkan bahwasanya seorang yang ingin berjumpa dengan Allah SWT, maka dia harus beramal dengan amalan yang soleh, mengerjakan perintah Allah, menjauhkan larangannya, dan tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Menunjukkan bahwasanya kalau orang melakukan syirik dan meninggal naudzubillah dalam keadaan syirik, tidak akan berjumpa dengan Allah. Dan salah satu nikmat yang paling besar, dan bahkan itu nikmat yang paling besar bagi penduduk surga, adalah berjumpa dengan Allah SWT. Allah SWT menjelaskan dalam surah Yunus, Allah SWT mengatakan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat baik, maka bagi mereka, bagi orang-orang yang beriman, ya, lilladzina ahsanu al-husna. Al-husna, para ulama mengatakan al-husna artinya al-jannah. Wa ziyadah tambahan. Apa? Rasulullah SAW menafsirkan ayat tersebut dengan mengatakan apa? Az-ziyadah an-nazar ila wajhillah, melihat wajah Allah, berjumpa dengan Allah SWT.
Wujuh yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, kata Allah Subhanahu wa taala. Wujuh yauma idzin nadhirah. Pada hari itu wajah-wajah berseri. Ila rabbiha nadhirah. Mereka semua melihat nadhirah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang beriman berharap untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, karena kenikmatan paling besar bukanlah surga. Ada kenikmatan yang paling hebat daripada surga, yaitu berjumpa dengan Allah, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala ini. Maka orang beriman berharap dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis Nabi, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Siapa yang dia ingin berjumpa dengan Allah, maka Allah ingin juga berjumpa dengan dia. Maka seorang beriman, bagaimana dia tidak ingin berjumpa? Tadi kita katakan, ketika Allah SWT telah menciptakan kita, memberi kita rezeki, memberikan kita hidayah, maka tentunya ingin berjumpa dengan Allah SWT. Sebagaimana tadi kita sebutkan, kalau kita ada orang berbuat baik kepada kita, kita ingin berjumpa dengan orang itu. Begitu ya permisalan, ya, contoh sederhana. Kemudian wadalilu tawakkul, ya. At-tawakkul. Apa arti at-tawakkul? Yaitu al-i'timad ala Allah, ya. Tawakkul ala Allah artinya menggantungkan diri kepada Allah. Tawakal itu para ulama mengatakan al-i'timad ala Allah bi fi'lil asbab. Tawakal, ya, bahasa kita tawakal, ya, bahasa Arabnya tawakkul. Apa arti tawakal? Sebagian kita salah dalam memahami tawakal itu, dengan beranggapan atau berasumsi bahwasanya tawakal itu adalah seolah-olah artinya menyerah. Ya sudahlah, saya tawakal aja. Menyerah dan tidak melakukan usaha, dan itu salah. Tawakal itu adalah dengan kita menyerahkan segala urusan kita kepada Allah, tafwidul amr ilallah, ma'a fi'lil asbab, kata para ulama, atau al-i'timad ala Allah ma'a akhdhil asbab. Artinya kita menyandarkan diri kita, menyerahkan seluruh urusan kita kepada Allah, tapi dengan atau setelah kita melakukan usaha-usaha yang positif, yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, yang ingin kita capai tersebut. Maka ini namanya tawakal. Ya, bukan tawakal artinya menyerah, bukan arti tawakal tidak bekerja, bukan tawakal artinya tidak berbuat, tidak. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Coba kita lihat dalam sebuah hadis, Nabi mengatakan, "Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr. Taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat hadis ini menunjukkan bahwasanya tawakal itu harus ada usaha. Ini dalilnya apa? Hadis Nabi. Kata Nabi, "Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Kalau seandainya Anda bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar, haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut tayr. Ya, la razaqakum kama razaqat tayr. Ya, Allah SWT akan berikan kepada Anda rezeki sebagaimana Allah SWT memberikan rezeki kepada apa? Burung. Gimana burung? Coba kita lihat burung. Nabi menjelaskan, tidak berhenti Nabi di situ. Nabi mengatakan apa? Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Burung itu paginya berangkat dalam perut khimasan, perutnya itu kosong. Kemudian pulang apa? Perutnya sudah penuh. Artinya apa? Coba lihat burung, artinya apa? Jadi burung itu tawakalnya kayak mana? Pergi, meninggalkan sangkarnya, mencari rezeki. Itu namanya tawakal. Seperti burung tadi, pagi pulang, pergi, taruhu, ya, kemudian sore pulang. Nah, sore tapi ya, coba lihat, taruhu itu artinya pulangnya sore, bukan malam pulangnya, ya, kerja. Ya, maka burung seperti itu. Artinya apa? Tawakal itu harus ada kerja, harus ada perbuatan, harus ada
amal. Tidak mungkin coba kita orang saya mau masuk surga, gimana? Sudah tawakal aja kepada Allah, ya sudah, tidak beramal, ya tidak akan masuk surga. Saya ingin sembuh misalnya, gimana? Ya sudah tawakal aja kepada Allah. Ya enggak sembuh kalau enggak berobat. Saya ingin dapat rezeki, ya harus bekerja. Ya, seperti burung tadi kata Nabi SAW. Ketika pagi berangkat dalam keadaan perutnya kosong, enggak ada apa-apa, pulangnya sudah penuh perutnya. Maka ini kita lihat tawakal, ya tawakal kepada Allah dengan menyerahkan segala urusan kepada Allah, tetapi setelah melakukan asbab, akhdul asbab, yaitu melakukan hal-hal yang bisa menyampaikan pada maksud yang kita tuju. Dan akhdul asbab ini perlu kita ketahui juga bahwasanya asbab itu harus melakukan asbab-asbab yang sesuai syariat. Karena ada juga orang yang melakukan asbab tapi tidak sesuai syariat. Saya ingin bekerja misalnya, dapat rezeki yang luas, kemudian dia gimana caranya? Datang ke dukun, minta pelaris. Ini sebagai akhdul asbab ini kata dia, naudzubillah. Akhdul asbab, datang ke dukun, bawa pelaris. Ini akhdul, iya, tapi apa? Akhdul asbab Anda itu bertentangan dengan syariat. Enggak boleh. Ada orang yang tadi sakit misalnya, akhdul asbab, iya. Tapi akhdul asbabnya salah, gimana? Datang ke dukun. Minta diobati dengan dukun dengan cara yang tidak disyariatkan misalnya. Ini tidak dibolehkan. Jadi akhdul asbab, asbab itu adalah asbab yang dibolehkan oleh syariat. Bagaimana tadi? Kalau seorang berdagang, ya berdagang. Dia berdagang sesuai dengan syariat dan mengikuti aturan Allah SWT. Ya, tidak mengurangi timbangan, tidak boleh berjual beli dengan menipu pembeli. Kemudian ketika waktu sholat ya ditutup dulu toko itu. Itu mengikuti syariat namanya. Tapi kalau tokonya terbuka juga azan berkumandang, tidak mengikuti syariat namanya. Itu namanya akhdul asbab, sesuai dengan syariat. Berbeda dengan tadi pakai pelaris dan sebagainya. Seorang ketika sakit, gimana berobat? Tapi sesuai dengan yang disyariatkan berobatnya. Bukan dengan berobat yang dilarang. Jadi akhdul asbab pun tidak mutlak atau bebas seperti Allah. Jadi seorang ketika dia sudah dia fi'lul asbab, mengerjakan suatu hal yang dengan itu bisa dia mencapai tujuannya, diserahkan kepada Allah. Nah, apa tujuan seorang bertawakal kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah? Para ulama menjelaskan apa? Tujuannya kalau seandainya dia setelah dia bekerja, berbuat, bertindak itu, kalau seandainya perbuatan atau niat tadi tidak tercapai, dia sudah berobat tapi belum diberikan kesembuhan, gimana? Dia tidak putus asa. Itu tujuannya, dia serahkan kepada Allah, dia tawakal kepada Allah. Dia sudah berusaha buka warungnya pagi ini, hari ini, sampai sore udah tutup. Tidak ada pelanggan yang datang misalnya, dia tidak kecewa. Kenapa? Sudah tawakal kepada Allah. Berarti itulah rezeki saya, berarti Allah belum menyembuhkan saya hari ini, begitu. Itu tujuan tawakal kepada Allah. Di mana dia menggantungkan urusannya kepada Allah. Sebaliknya, kalau dia diberikan apa yang dia minta, dia tidak jadi orang yang sombong atau lupa diri dan lupa daratan. Ketika dia diberikan kesembuhan, ketika dia berobat itu, alhamdulillah dia ingat, ini semua karena Allah. Tapi kalau tidak ada tawakal tadi, dia akan menganggap, ini karena saya, karena kehebatan obat ini, katanya, obat ini paten, obat ini manjur. Lupa kepada Allah. Atau dia mendapatkan rezeki, saya mendapatkan rezeki yang banyak ini karena kehebatan saya, kelihayan saya dalam berbisnis dan sebagainya. Sebagaimana perkataan Qarun, innama utitu min ilmin indi. Ini saya dapatkan ini karena ilmu saya tentang bisnis, katanya. Alhamdulillah. Jadi apa tujuan tawakal kepada Allah SWT? Setelah kita berusaha dengan semaksimal mungkin, ya usaha itu juga maksimal, bukan separuh-separuh, usaha maksimal. Usaha maksimal, kemudian serahkan diri kepada Allah, serahkan seluruh urusan kepada Allah. Tujuannya apa? Kalau kita gagal,
kita tidak menjadi orang putus asa. Mungkin hari ini gagal, besok diulang lagi, dicoba lagi dan seterusnya. Berarti inilah yang terbaik untuk hari ini. Kalau kita berhasil, kita tidak menjadi orang yang sombong. Itu tujuannya. Allah SWT mengatakan apa? Ini dalil tawakal. Banyak ya dalam Al-Quran, banyak sekali ayatnya. Salah satunya dan surah Al-Maidah, Allah SWT mengatakan, surah Al-Maidah ayat 23, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah lah Anda sekalian bertawakal jika Anda orang yang beriman. Maka lagi-lagi ayat ini menunjukkan apa? Konsekuensi keimanan tawakal kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah. Menyerahkan segala urusan kepada Allah dengan tawakal yang benar. Berarti apa? Orang beriman itu dia tawakal kepada Allah setelah bekerja dengan baik. Jadi orang beriman enggak boleh dia tidak bekerja, tidak berusaha. Allah SWT mengatakan wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Ayat At-Talaq ayat 3. Allah katakan apa? Siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukup itu baginya. Kenapa? Allah sudah cukup. Siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, menyerahkan segala urusannya kepada Allah, cukuplah itu apa? Kenapa? Allah akan memberikan kecukupan kepada Anda. Dan cukup Allahnya menjadi apa? Tempat sandaran Anda. Kenapa? Allah SWT yang maha kuasa, Allah SWT yang maha kaya, Allah SWT yang maha segalanya. Tapi kalau seorang menyandarkan dirinya kepada makhluk, dia harus siap-siap kecewa. Karena makhluk itu tidak akan memberikan kecukupan. Yang akan memberikan kecukupan siapa? Allah SWT. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Cukup baginya ya. Cukup baginya Allah SWT. Ya, bagaimana seorang tentunya kalau bersandar itu kepada sesuatu yang kuat. Coba kalau kita duduk bersandar kepada tiang atau dinding yang kuat. Kalau seandainya tempat tiang dinding kita tidak kuat, tidak ada gunanya. Begitu ibaratnya seorang kalau dia bersandar kepada makhluk, manusia itu lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ciptakan manusia itu dalam keadaan lemah, lemah semuanya. Lemah fisiknya, ya lemah tenaganya, ya lemah ekonominya, lemah semuanya. Semuanya lemah. Ya manusia enggak punya apa-apa. Lemah semuanya kita. Maka yang kuat adalah Allah. Maka bertawakallah kepada Allah karena Allah lah yang paling kuat. Yang mana kalau kita bertawakal dengan tawakal yang benar kepada Allah, maka kita akan merasa cukup. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya seorang mukmin ketika dia sudah bertawakal kepada Allah, dia harus merasa ya cukup. Dan ini menumbuhkan keimanan kepada Allah SWT. Dengan tawakal yang benar ya. Ini tentunya tawakal ya, bagaimana seorang menyerahkan dirinya kepada Allah SWT, dan ini bagian dari ibadah. Ada juga yang boleh ya, tawakal yang tawakal ini dari kata taukil, yaitu seorang mewakilkan ya, sesuatu dalam hal-hal yang dibolehkan kepada manusia dan manusia itu mampu melakukannya, ini boleh. Misalnya kita mewakilkan kepada seorang untuk membelikan ini, melakukan ini dan sebagainya. Ini dibolehkan selama orang itu bisa melakukan itu. Tapi kalau tidak boleh. Misalnya menyerahkan sesuatu yang tidak bisa dia lakukan. Bisa menyerahkan ini, itu apa? Kesembuhan saya kepada siapa? Kepada jin tadi atau kepada dukun dan semuanya. Ini tawakal yang tidak dibenarkan. Kenapa? Karena itu makhluk. Maka bisa jadi jatuh kepada kesyirikan. Ketika seorang menyerahkan urusannya kepada selain Allah, jatuh kepada kesyirikan. Tapi boleh menyerahkan urusan kepada makhluk, mewakilkan selama makhluk itu bisa melakukan. Seperti tadi kita katakan, kita membangun rumah, diwakilkan pada para tukang, dia yang bisa melakukan itu. Atau diwakilkan kepada yang lainnya, perbuatan-perbuatan yang lain, pekerjaan-pekerjaan yang lain, itu dibolehkan. Tapi kalau sesuatu yang tidak mampu makhluk melakukannya, seperti memberikan rezeki tadi, siapa yang memberikan rezeki? Allah. Siapa yang bisa menyembuhkan? Allah. Tapi dia tawakalkan, serahkannya kepada makhluk, kepada jin, kepada dukun dan sebagainya tadi, maka ini bisa jatuh kepada kesyirikan, dan ini berbahaya. Kemudian wadalilul raghbah tadi ya, di antara macam-macam ibadah tadi kita singgung sedikit tadi, ar-raghbah war-rahbah wal khusyu'.
Apa arti raghbah ya? Raghbatun artinya sama dengan ar-raja tadi, berharap. Kita mengharapkan sesuatu yang kita inginkan. Maka kita berharap hanya kepada Allah. War-rahbah, takut. Kita takut kalau seandainya ada sesuatu yang memberikan mudarat kepada kita, yang menimpa kita. Itu namanya rahbah atau khauf ya tadi. Wal khusyu'. Khusyu' itu artinya apa? Khusyuk itu artinya tunduk. Itu arti tunduk, arti khusyuk. Adzul. Kita tunduk dan patuh dan merasakan keagungan Allah, itu namanya khusyuk. Maka khusyuk itu terhimpun di dalamnya sifat-sifat yang baik. Yaitu apa? Seorang yang khusyuk itu dikatakan khusyuk kalau dia tunduk, patuh, kemudian merasakan keagungan yang dia khusyukkan. Ya. Seorang khusyuk dalam sholat, dia merendahkan dirinya ketika sholat, kemudian dia patuh, ya, laksanakan. Kemudian dia merasakan keagungan Allah SWT, itu khusyuk. Dalilnya apa? Tadi sudah kita sebutkan, surah Al-Anbiya ayat 90, ya, Allah SWT katakan, menceritakan tentang perihal para nabi dan rasul. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka itu para nabi dan rasul, ini yang harus kita contoh. Yusari'una fil khairat, bersegera dalam kebaikan, cepat ya. Yusari artinya bersegera, cepat, berlomba dalam kebaikan. Wa yad'unana, dan mereka berdoa kepada kami, beribadah kepada kami, raghaban wa rahaba. Jadi beribadah, itu yang kita sebutkan tadi, bahwasanya ini dalil bahwasanya raghaban wa rahaba ini adalah rukun dari ibadah. Mereka beribadah kepada kami raghaban, dengan penuh berharap kepada Allah. Jadi beribadah itu perlu berharap. Warahaba, dan takut kepada Allah. Wa kanu lana khashiin, dan mereka tunduk patuh ya kepada Allah SWT. Tunduk dan patuh yang didasari karena dengan cinta atau al-mahabbah tadi. Maka ini yang kita sebutkan tadi, bahwasanya seorang ketika dia beribadah mesti dia ya bersegera dalam beribadah itu, cepat ya. Beribadah tidak boleh kita menunggu waktu. Kelak baiklah beribadah, tidak boleh. Kapan ke masjid kelak kalau sudah 40 tahun ke atas? Enggak boleh. Siapa yang menjamin bahwasanya Anda umurnya sampai 40? Tidak ada jaminan. Termasuk juga kapan misalnya mengganti puasa misalnya ibu-ibu? Ya, segera. Bersegera ya, kalau kebaikan segerakan. Tidak boleh ditunda. Kenapa? Karena kita enggak tahu ajal. Maka segerakan. Maka itu sifat orang-orang yang beriman. Sifat para nabi dan rasul, yusari'un. Tidak hanya segera, tapi mereka berlomba-lomba, berlomba. Tidak hanya cepat, tapi berlomba-lomba dalam kebaikan. Artinya apa? Bersemangat dalam melakukan kebaikan. Kalau berlomba itu kan biasanya orang semangat, karena ada kompetisi, ya, persaingan istilahnya. Maka orang itu apa? Pengennya cepat, pengen dia yang duluan, pengen dia yang di depan. Itu dalam urusan akhirat mestinya kita seperti itu. Jangan terbalik. Urusan akhirat kita, aku belakangan baiklah. Ayo ke masjid, aku belakangan baik. Tapi kalau dalam urusan dunia, pembagian sembako biar aku duluan. Nah, na'udzubillah. Itu salah ya. Urusan dunia kita belakangan. Rezeki kita tidak akan diambil orang. Rezeki sudah diatur. Itu harus diingat tuh. Bagaimanapun kita terlambat atau apapun, rezeki kita tidak akan hilang. Sudah ditentukan sama Allah. Kita tidak datang diantarin. Tapi urusan akhirat enggak. Itu harus usaha kita, ada usaha. Itu harus dipahami. Maka jangan sekarang kita balik, dibalik naudzubillah. Urusan akhirat mestinya kita di depan, bersegera, berlomba, cepat. Urusan dunia Allah SWT sudah atur. Tidak perlu kita tergesa-gesa. Allah SWT sudah menjamin. Bukan berarti tidak berusaha, tetap berusaha, tapi tidak menjadikan itu prioritas. Maka seorang ketika dia, kata Allah SWT, mereka bersegera ya, kemudian penuh pengharapan, penuh rasa takut dan khusyuk kepada Allah. Kemudian ibadah selanjutnya yaitu al-khasyah, dalilul khasyah. Qauluhu ta'ala, fala takhshawhum wakhshawni, fala takhshawhum wakhshawni.
Janganlah takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku. Khasyah. Apa ya arti khasyah? Ya, khasyah itu kata para ulama lebih khusus daripada takut. Khauf tadi. Khasyah itu adalah takut kepada Allah SWT. Takut yang dibarengi dengan apa? Ilmu akan kebesaran, keagungan yang ditakuti. Jadi khasyah itu adalah takut dibarengi dengan apa? Ilmu, pengetahuan bahwa tentang apa? Kebesaran sesuatu yang kita takuti. Sebabnya ya seperti tadi kita katakan takut kepada hewan. Tapi takut di situ apa? Hewan itu akan membahayakan. Tapi di sini khasyah dibarengi dengan ilmu bahwasanya sesuatu yang kita takuti itu ada di dalamnya apa? Keagungan. Dia memiliki kewibawaan namanya. Kita takut kepada apa? Kepada singa tadi misalnya, bukan karena dia berwibawa, tidak, tapi karena dia membahayakan. Beda dengan orang yang membahayakan. Kita takut kepada misalnya pencuri, kepada orang yang merampok di jalan sana, bukan karena dia punya wibawa, bukan, karena dia membahayakan kita. Takut kepada bos misalnya tadi, karena dia mungkin apa? Jahat kepada kita, zalim kepada kita. Kalau kita melanggar mungkin gaji kita dipotong dan sebagainya. Itu naluri. Bukan karena wibawa dia, bukan. Nah, itu takut. Tapi kalau khasyah itu kita takut karena dia memiliki wibawa. Bukan karena dia membahayakan. Maka itulah khasyah kepada Allah SWT, lebih spesifik daripada takut. Makanya Allah SWT mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah adalah para ulama. Kenapa? Karena para ulama yang mengenal Allah. Jadi orang ketika dia semakin kenal Allah, dia akan semakin takut kepada Allah. Tapi sekali lagi bukan takut seperti takut kepada hewan buas yang dia semakin lari, tidak. Tapi dia semakin takut, dia semakin dekat kepada Allah SWT. Kemudian dalilul inabah. Al-inabah artinya apa? Kembali, bertaubat kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 54, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Ini semua ibadah ya. Dan kembalilah kepada Allah. Kembali kepada Allah. Artinya apa? Seorang ketika dia jatuh kepada perbuatan yang dilarang, berarti kembali apa? Berarti sebelumnya dia salah jalan. Itu maksudnya. Bertaubat kepada Allah. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Kembalilah kepada Allah wahai sekalian kaum muslimin, agar Anda menjadi orang yang beruntung. Berarti kembali apa? Tadi jalannya salah dia. Disuruh kembali lagi. Tadinya misalnya di pertama kali dia jalannya lurus, terus belok dia, disuruh kembali, jangan belok. Kembali ke jalan yang lurus, itu maksudnya al-inabah, kembali kepada Allah SWT. Wa anibu ila rabbikum. Kembalilah kepada Allah SWT. Wa aslimu lahu, dan serahkan diri kepada Allah SWT. Yaitu ar-ruju' ila Allah. Kembali kepada Allah SWT. Ketika seorang melakukan perbuatan maksiat, maka dia kembali kepada Allah. Ada tempat dia mengadu kepada Allah SWT. Ada dia tempat untuk kembali kepada Allah SWT. Kemudian al-isti'anah, dalil isti'anah. Isti'anah artinya apa? Minta tolong. Dalilnya surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Allah Engkau kami mohon pertolongan. Meminta tolong. Maka isti'anah kepada Allah ini yang sifatnya ibadah itu apa? Yaitu isti'anah yang di dalamnya ada ketundukan kepada Allah. Itu isti'anah, itu meminta tolong kepada Allah dengan kita merendahkan diri kita kepada Allah dan menyerahkan segala urusan kita kepada Allah. Itu namanya isti'anah. Dan ini tidak boleh kecuali hanya kepada Allah. Makanya kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada isti'anah yang boleh kepada selain Allah. Kita minta tolong kepada makhluk, kepada teman kita, saudara kita yang dia mungkin melakukan itu dan dia bisa melakukan itu. Itu boleh kan? Kita minta tolong kepada dia. Tolong belikan ini, tolong ambilkan ini dan sebagainya. Dan dia bisa melakukannya. Itu dibolehkan. Dan Allah justru menyuruh apa? Wa ta'awanu 'alal birri
Taqwa, saling tolong menolong ya dalam kebaikan, dalam takwa. Maka ini saling tolong menolong dalam hal yang sesuai dengan syariat tentunya. Dan itu bisa dilakukan oleh orang yang kita minta tolong, maka itu dianjurkan. Ada isti'anah yang tidak dibolehkan, yang itu kesyirikan. Yaitu apa? Kita minta tolong kepada makhluk yang dia tidak mungkin melakukannya. Baik itu karena dia sudah meninggal, makhluk itu sudah meninggal. Misalnya datang ke kuburan, minta kepada mbah, ya, dia sudah meninggal itu mbah itu. Tolong berikan saya rezeki mbah. Atau tolong berikan saya jodoh mbah, misalnya. Mbah itu sudah meninggal atau wali itu sudah meninggal. Enggak mungkin. Ini syirik. Ataupun dia masih hidup. Dan dia tidak mungkin melakukan, misalnya mbah tolong turunkan hujan misalnya. Dia masih hidup misalnya. Bisa kan dia menurunkan hujan? Enggak boleh, enggak bisa. Ini bisa jatuh kepada kesyirikan, enggak boleh. Itu ada kekhususan Allah SWT. Maka hal-hal yang sifatnya khusus kepada Allah, minta kepada Allah. Ya, tidak boleh meminta kepada makhluk. Ini harus dipahami dengan baik ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan wa idza sa'anta fasta'in billah. Ini berkaitan dengan ibadah ini. Jika Anda minta tolong kepada Allah. Kita diperintahkan oleh Allah SWT apa? Mintalah tolong kepada Allah. Kalau bisa kita tidak minta tolong kepada makhluk, itu lebih baik. Kalau kita bisa melakukannya sendiri, itu lebih baik. Tanpa kita minta tolong kepada manusia. Kecuali ya kalau kita tidak mampu, kita boleh ya, hukumnya boleh minta tolong kepada manusia kalau kita tidak mampu. Tapi yang lebih utama apa? Mengerjakan sendiri. Maka Nabi mengatakan wa idza sa'anta fasta'in billah. Jika minta tolong kepada Allah. Dan kalau kita minta tolong kepada Allah, pasti Allah bantu. Karena Allah katakan fasta'in billah, minta tolong kepada Allah, berarti apa? Allah pasti bantu. In tansurullah yansurkum, kata Allah. Jika Anda menolong agama Allah, Allah pasti tolong kamu, itu pasti. Nah. Kemudian al-isti'adzah. Dalil isti'adzah. Isti'adzah artinya mohon perlindungan kepada Allah. Dalilnya misalnya dalam surah Al-Falaq An-Nas ya, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Allah. Ya, katakanlah aku berlindung kepada Rabb yang menciptakan Al-Falaq, yaitu waktu subuh. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Rabb yang menciptakan manusia. Ini namanya apa? Isti'adzah. Apa ya artinya isti'adzah? Kita mohon perlindungan dari sesuatu yang membahayakan. Kalau isti'anah apa? Kita meminta pertolongan kepada Allah terhadap sesuatu yang kita inginkan. Ingin ini dan itu. Maka namanya itu isti'anah. Kalau kita ingin dijauhkan dari sesuatu yang membahayakan kita, namanya isti'adzah. Artinya memohon perlindungan. Ya, mohon perlindungan dari syaitan. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan seterusnya. Nah, dan isti'adzah ini hanya boleh kepada Allah. Tidak boleh mohon perlindungan kepada makhluk yang dia tidak mampu melakukannya. Ya, minta pertolongan kepada jin, minta tolong kepada orang yang sudah meninggal misalnya. Ini tidak dibolehkan. Maka ini bisa jatuh kepada kekufuran. Ya, misalnya seorang datang ke kuburan, misalnya minta, oh jangan sampai rumah saya ini hancur misalnya. Tolong berikan mbah, mbahnya sudah mati. Ini tidak dibolehkan. Minta isti'adzah kepada siapa? Kepada Allah SWT. Kemudian al-istighatsah ya. Dalil istighatsah. Istighatsah artinya juga ya minta pertolongan agar kita dijauhkan ya, hampir sama dengan isti'adzah tadi ya. Agar kita dijauhkan dari sesuatu yang membahayakan ya. Istighatsah artinya talabul ghauth wa huwa al-inqadh minasyiddah wal halak. Itu minta agar kita diselamatkan ya dari sesuatu yang membahayakan kita. Istighatsah ini juga hanya kepada Allah.
Allah SWT menyebutkan. Dan ini lebih spesifik sebenarnya dari isti'adzah tadi. Isti'adzah lebih umum. Sesuatu yang membahayakan lebih umum ya. Istighatsah dalilnya surah Al-Anfal ayat yang ke-9. Istaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Yaitu ketika Nabi SAW, ini Allah ceritakan ketika perang Badar ya. Ketika Nabi SAW meminta kepada Allah pertolongan ya, dalam perang Badar agar diselamatkan ya, dari kehancuran, ataupun dalam perang Uhud ya, wallahu alam tentang ayat ini ya. Ya, dalam perang Badar ini sini disebutkan minta pertolongan, karena kata Nabi kalau seandainya di perang Badar yang jumlahnya tidak seimbang kaum muslimin dengan orang kafir Quraisy, kalau seandainya hancur sahabat yang ikut ini, maka hancur dari Islam, kata Nabi SAW ketika itu. Maka Nabi minta istighatsah kepada Allah SWT, minta pertolongan lebih khusus ya, agar dijauhkan dari kehancuran. Maka istighatsah ini salah satu amalan yang tentunya seorang muslim tidak memintanya kecuali hanya kepada Allah, dan menunjukkan bahwasanya ketika itu dia benar-benar butuh kepada Allah SWT ya. Kemudian az-zabhu artinya menyembelih. Dalilnya banyak ya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Surah Al-An'am ya. Ayat 162. La syarika lahu ya, 163. Katakanlah sungguhnya salatku wa nusuki dan ibadahku. Salah satu penafsiran nusuki adalah sembelihanku. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan matiku untuk Allah, Sang pencipta alam ini. La syarikalah, tidak ada yang sekutu baginya. Maka adzabhu, menyembelih, salah satu ibadah. Ingat, menyembelih hanya untuk Allah. Menyembelih ini ada beberapa macam. Menyembelih yang dihalalkan dan itu ibadah, dan itu yang dijadikan ibadah, yaitu seorang menyembelih ketika menyembelih hewan kurban atau menyembelih akikah misalnya, itu adalah ibadah kepada Allah SWT. Yang kedua, menyembelih yang sifatnya mubah, yaitu seorang menyembelih hewan untuk dia makan, konsumsi, itu boleh, mubah hukumnya. Atau untuk menghormati tamu, ini sunnah hukumnya. Ya, tamunya datang, kemudian dia punya ayam, disembelihkannya ayam, atau disembelihkannya kambing misalnya, sebagaimana Nabi Ibrahim misalnya didatangi malaikat, maka beliau sembelihkan kambing. Maka ini sunnah hukumnya. Jadi ada yang sifatnya mubah, ada yang sunnah, ada yang diharamkan, yaitu menyembelih untuk berhala atau untuk sesajen dan sebagainya. Ini tidak dibolehkan. Kenapa? Karena sembelihan itu hanya untuk Allah. Rasulullah SAW mengatakan, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Maka tidak boleh seorang menyembelih apa? Untuk keramat ini, keramat itu. Itu apa? Kesyirikan. Menyembelih hanya untuk Allah. Ini ibadah. Kata Nabi, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah SWT melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Maka menyembelih itu hanya untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki. Salatku dan ibadahku, atau nusuki artinya sembelihanku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah. Jadi enggak boleh untuk selain Allah. Adapun yang dibolehkan tadi apa? Yaitu untuk menghormati tamu, untuk makan sendiri, itu dibolehkan atau disunahkan. Kemudian yang terakhir yaitu an-nazar, yang disebutkan oleh Syekh di sini, an-nazar. Maka ini an-nazar dalilnya misalnya surah Al-Insan, yufuna bin nadhi wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka itu menepati janji. Salah satu sifat orang beriman dan bertakwa kepada Allah, dia menepati janjinya. Allah SWT mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang beriman, tepati janji Anda. Dan nazar itu bagian dari janji. Misalnya seorang mengatakan, kalau saya lulus ujian saya akan puasa 3 hari misalnya, itu janji. Walaupun tentunya hukum nazar ini berbeda pendapat para ulama. Sebagian ulama mengatakan makruh, sebagian mengatakan haram. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis bahwasanya innama yustakhraju minal bakhil, bahwasanya nazar ini tidak dilakukan kecuali dari orang yang bakhil. Kenapa? Kenapa dikatakan bakhil?
Ketika dia mengatakan apa? Saya tidak akan kalau saya lulus ujian saya akan bersedekah 100.000. Berarti ini kan orang bakhil namanya. Nah, makanya sebagian ulama mengatakan, sebagian ulama ada yang mengatakan haram, sebagian lagi mengatakan makruh. Tapi sepakat para ulama bahwasanya kalau seorang bernazar, maka ketika nazarnya terpenuhi dia wajib menepatinya. Seperti tadi dikatakan, kalau dia lulus ujian dia akan puasa 3 hari. Ya, harus dia puasa. Ya. Maka menepati janji atau nazar tersebut hukumnya wajib. Adapun bernazar dari awal itu tidak dianjurkan. Ya. Tidak dianjurkan seorang bernazar. Maka sebaiknya seorang tidak bernazar. Itu lebih baik. Ya, ya minimal hukum nazar itu ya boleh atau makruh lebih dekat. Ya. Minimal boleh atau lebih dekat kepada makruh kalau tidak sampai kepada haram. Makanya seorang sebaiknya tidak bernazar. Ya. Nah, wallahu ta'ala, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan kita pada kesempatan kali ini yang berkaitan ya dengan macam-macam ibadah yang tadi disebutkan, dan ini bagian semua dari al-aslu al-awwal, yaitu dasar pertama yaitu ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatu al-abdi rabbahu, yaitu seorang hamba mengenal Allah. Kemudian kita akan lanjutkan nanti yaitu ma'rifatu dinil Islam, yaitu mengenal Islam, yaitu dasar yang kedua yaitu mengenal Islam. Jadi dasar yang pertama mengenal Allah, ya ditutup dengan pembahasan apa tentang ibadah, berbagai macam ibadah. Kemudian dasar yang kedua yaitu mengenal agama, ya wallahu a'lam. Apakah hukumnya pergi menuntut ilmu di luar kota tanpa ditemani mahram? Tentunya tidak boleh, karena Nabi SAW mengatakan, la tahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafiru masirata yawmin wa lailatin illa ma'adhi mahramin. Dan Nabi, la tusafir imra'atin tu'minu billahi, la tusafiru imra'atun tu'minu billahi wal yawmil akhir masirata yawmin wa lailah illa ma'adhi mahramin. Tidak boleh seorang wanita yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, dia melakukan safar, kalau itu sudah dianggap safar, ya, kalau sudah dianggap safar, kemudian dia tidak ditemani oleh mahramnya, tidak boleh tentunya. Ya, maka seorang wanita hendaknya dia berusaha, ya dia menuntut ilmu, ya di kota dia tempat tinggal, ya. Di tempat dia tinggal, disitulah dia belajar. Kalau memang butuh keluar dari kotanya dan menempuh safar perjalanan, hendaknya ditemani oleh mahramnya. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nah, ini pertanyaan, apa ancaman Allah terhadap laki-laki yang mengganggu istri orang lain? Ya, tentunya tidak dibolehkan. Allah SWT termasuk kata Nabi SAW, di antara dosa besar Nabi SAW apa? Kata Nabi dalam sebuah hadis yang sahih, maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa-dosa besar? Iya, salah satunya apa? Setelah Nabi menyebutkan syirik dan yang lainnya, kemudian Nabi mengatakan, antazni bihalilati jarika. Itu Anda berzina dengan istri tetangga. Ya. Itu dosa besar. Maka seorang yang beriman kepada Allah SWT tentunya bagaimana? Ya, pertama dia menundukkan pandangannya. Dan kalau seorang sudah menikah, maka dia tentunya dia di bawah suaminya. Artinya dia di bawah pengawasan suaminya dan tanggung jawab suaminya. Maka seorang tentunya tidak boleh dia mengganggu orang. Ya bagaimana dia mengganggu saudara sama muslim? Ingat, itu adalah saudara Anda muslim, ya. Tentunya Allah SWT dan Rasulnya tadi mengatakan salah satu dosa besar, ya, seorang ketika dia berzina dengan istri tetangganya, yang dia, ya tetangga itu orang dekat, orang yang dia percayai, mungkin dia pergi-pergi dan sebagainya, dia aman, merasa aman dengan tetangga. Ternyata dia
dikhianati. Ini dosa besar. Termasuk teman. Teman kan dia dia yakin, dia percaya dengan teman tersebut. Kemudian dia khianati. Termasuk ini apa? Khianat. Ya, dan ini ya termasuk dosa besar tentunya. Nah, wallahu ta'ala alam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.